PPH mana? PPH-nya. Tadi masuk aja. Ya Bu Purnama, sehat kan? Hari ini ngomong dikit, sabar Pak. Ngomong aja. Saya setiap hari ini untuk mendatangi pemeriksaan BAP, saya kooperatif. Didampingi oleh pengacara saya Pak Rahman Arif. Silakan. Enggak apa-apa. Gimana Bu? Saya jelaskan kedatangan Ibu hari ini dijelaskan apa ini? Ini pemanggilan kedua saya. Pemanggilan kedua terhadap perkara kasus apa? Dugaan kasus tipikor terhadap manajemen komisi sampai 20. Hari ini 1 orang. Hari silakan. Identitasnya Pak ya. Iya. Iya kan? Saya. Enggak, di situ aja. Sini aja kan di situ. Arahannya dari mana Pak tadi? Arahannya dari mana tadi Pak? Arahan siapa Pak? Arahan siapa Pak? Tolong Pak, diperjelas Pak, itu arahan dari siapa? Kamdal. Kamdal. Halo Pak Kamdal. Arahannya tadi arahan siapa itu Pak? Mohon izin. Siap. Iya, arahannya siapa? Atas nama siapa Pak arahannya? Ya, Montena. Hargai Pak, kan bekerja. Montena. Kita sama-sama akan menghargai Pak. Ya Pak, kan tenang Pak. Dan kalian bisa menjawab pertanyaan Bapak. Ya, silakan Pak. Kami dari tim RAN mau mendampingi Ibu Purnama. Kalau yang urusan wartawan lain. Siap, silakan. Sama-sama ya kita Pak. Boleh dilihat Pak? Sebentar Pak. Jangan salah-salaman menjawab. Wartawan ini nggak boleh. Mereka ini kan punya idealnya boleh. Tapi masih ada. Tapi mana-mana juga begitu kan. Jawab nggak boleh kita over gitu lah. Terus, siapa? Mana sudah? Hah? Sudah. Ayo, masalah. Penasihat. Dari Pak, kita dapat berita dari dalam yang berkepentingan memasuk Pak. Yang berkepentingan menunggu di sini Pak. Siap. Kau pun ngomong getar-getar begitu tangan kau, betul-betul aja. Sebenarnya saya masih menghormati kau. Tidak ada hak nanya sudah dipaksa sama saya. Ya, kau tahu saya kan. Yang berhak itu penyidik. Ini kan dipanggil. Setelah panggilannya ada, kau maunya tanya apa dalam rangka apa? Sudah buat surat di sana. Sudah buat surat di sana, Pak sudah buat ini dalam rangka apa? Kamu koordinasi lah ke dalam Pak Rasman. Aja ini saja.
telepon saya dia meninggal keluarganya di Siantar. Pak jangan kalian berlebihan. Jadi kayak gini jadinya kan gak enak. Jadi kalian pula yang jadi apa namanya dia nggak boleh begitu. Jadi ini kita datang yang berkepentingan itu jelas ini. Dan kami tim hukum yang sudah di sini keluar kita doorstop. Oke ya. Mohon maaf ya, jangan boleh salah lah. Siap. Bicara hukumnya di sini ada beberapa orang. Udah ada bang, udah minum kopi. Udah bang. Belum pak. Saya jelasin dulu. Baru nanti kalian bertanya, biar runut ceritanya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya bersama dengan Dengarkan bang. Bapak Kasih Intel, Pak Asnawi yang baru bertugas 1 bulan di Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidempuan. Dan beliau ini hadir untuk menyampaikan ada sedikit tadi insiden kecil ya, yang mungkin bisa diluruskan agar teman-teman media jangan salah tafsir. Sebelum saya sampai ke pokok perkara, selaku diperiksa kepada klien saya, maka saya persilakan Pak Asnawi. Satu penegak hukum itu para teman Armas John, rekan-rekan kita saksi Purnama Silvan yang tidak masuk kantor. Keras pak suaranya pak. Dimana tugas keamanan kita menyampaikan bahwa agar rekan-rekan media kesimpulannya boleh masuk. Maka dalam kesempatan ini perlu kami luruskan. Tujuan tadi hanyalah kesalahpahaman saja. Oke. Sebenarnya yang hasil disampaikan oleh petugas dari keamanan kami tujuannya supaya tidak mengganggu jalannya pemeriksaan. Dan setelah ini kami mohon maaf pada rekan-rekan media atas insiden tersebut. Oke pak. Nama lengkapnya pak? Pas nanti. Kasih Intel, baik Pak, biar saya ngomong. Ya. Silakan. Boleh. Terima kasih. Terima kasih Del. Ya Bang Asman, apa yang bisa teman-teman disampaikan semua, terhadap hasil pemeriksaan ini Pak? Hasil dari pemeriksaan terhadap klien kami, Ibu Purnama Hasibuan, itu ada 31 pertanyaan. Itu di seputaran penggunaan dana COVID terkait dengan monitoring, ya, yang tersebut dengan DTT, dana BTT, belanja tidak. Apakah ini masuk dalam pertanggungjawaban? Ya. Tapi dari pertanyaan, kemudian saya baca, kemudian saya simak dan tim, kami melihat bahwa sekali lagi ini perlu dilakukan cross check kembali. Karena ada hasil pemeriksaan LHP ya dari PPK yang tidak menyatakan bahwa ada temuan. Dan berdasarkan data, fakta yang dimiliki oleh klien kami, itu bukti-bukti bahwa mereka melakukan monitoring itu ada. Contohnya di salah satu lokasi di puskesmas mana itu? Sadabuan misalnya. Nah, dan itu sudah di cross check. Tapi dalam diskusi saya dengan penyidik termasuk Kasipirsus, mereka katanya punya data, maka demi kelengkapan kan hari ini sore maka dilanjutkan hari Senin sekaligus dengan pemeriksaan dari Pak Sofyan. Prinsip dasar saya adalah bagaimana kalau di dalam peradilan ada falsafah mendasar sekarang, yaitu peradilan yang murah dan cepat. Saya pun berharap agar proses sidik sekarang, Anda sudah naik sidik kan, ini proses sidik ini bisa berlangsung cepat dan dapat kesimpulan. Perkara mereka nanti akan naikkan menjadi status tersangka atau tidak, itu nanti kami lihat. Karena masing-masing kita punya cara pandang pemahaman hukum yang berbeda. Tapi dalam konteks pemahaman hukum yang kami pahami, bahwa
kalau ada temuan BPK, ya, kalau ada temuan BPK atau inspektorat dan atau BPKP, itu idealnya selalu didahului dengan niat baik. Apa itu niat baik? Mengembalikan kerugian negara. Kalau itu dianggap kerugian negara, tidak ujuk-ujuk masuk dalam proses dugaan tindak pidana korupsi. Itu yang saya paham. Tapi kalau pihak penyidik menganggap ini sebagai tindak pidana, monggo nanti kita uji. Kalau di kepolisian ada yang namanya Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 yang mengatur tentang prosedur penyidikan, maka di kejaksaan pun ada RJ, Restoratif Justice, yang dapat kita lakukan gelar perkara bersama. Itu sudah saya lakukan juga di Jawa Tengah. Sekarang kasus klien saya di sana juga dari Polda, dari Polrestabes ke Kejaksaan Negeri Semarang sudah sedang dilakukan untuk bagaimana kita gelar bersama. Prinsip dasarnya adalah, saya sampaikan, ketika ada seseorang menjadi tersangka, presumption of innocence, dan atau di dalam proses sidik, maka dia berhak satu, mempertanyakan tentang apa yang ditersangkakan kepada dia, atau tentang apa yang dilakukan proses sidik kepada dia. Yang kedua, dia memiliki hak untuk satu, membuat atau menghadirkan orang yang meringankan, seperti sering di peradilan namanya ahli saksi. Orang-orang yang mengetahui bahwa dia tidak melakukan tindak pidana itu boleh dihadirkan. Mungkin sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kejaksaan, tapi setelah saya pegang, saya minta agar itu dilakukan kembali untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang mengetahui bahwa kedua klien saya ini tidak melakukan tindak pidana dalam rangka presumption of innocence. Yang kedua, kalau dalam hal ini saya idealnya nanti akan bergerak pada permintaan gelar bersama. Idealnya gelar bersama. Anda boleh ingat bagaimana Ahok misalnya. Ahok itu dulu dituduh menista agama, diduga. Maka untuk memutuskan apakah dia naik tersangka atau tidak, itu gelar terbuka terbatas. Kenapa? Inilah peraturan Kapolri mengantisipasi agar tidak serta-merta satu proses sidik oleh satu institusi saja, tapi menghadirkan kami. Maka saya nanti hari Senin, kalau saya lihat proses pemeriksaan ini, kemudian saya memahami dengan tim bahwa ini harus dilakukan gelar ulang, maka saya akan ajukan permohonan gelar ulang. Kalau saya lihat posisi hukumnya di sini tidak dapat ditangani oleh mereka secara profesional, mohon maaf, tidak mengatakan mereka tidak cerdas, tidak. Ini mereka sahabat-sahabat saya. Kita bersahabat, kita berkawan dengan wartawan semua, dengan penyidik semua. Tapi kalau saya lihat mereka tidak cukup mumpuni, walaupun ada sudah orang yang sudah dalam proses status terpidana misalnya, saya dengar begitu ya, puskesmas, mungkin beda kasus. Dan mungkin lawyernya berbeda. Apakah lawyer menentukan seseorang bisa naik sidik atau tidak? Menentukan. Terkait dengan pemahaman hukum yang kita punya. Memang hukum multitafsir. Karena itu maka diuji. Apa itu? Kami perlu menghadirkan saksi ahli. Terkait penggeledahan. Kalau jaksa, kalau jaksa punya ahli, kami pun ingin menghadirkan ahli supaya independen. Artinya apa? Kita akan berdebat di situ, tapi ada juri. Boleh mereka hadirkan saksi ahli dari pihak mereka, boleh juga dari pihak kami. Itu sering saya alami dan saya lakukan, baik di Mabes Polri, baik di Polda Metro dan di Kejaksaan. Saya kira itu penjelasan saya. Hari ini saya baru lihat 31 pertanyaan itu masih mengkerucut pada tupoksi tentang tanda tangan dari Ibu Purnama yang dia tuangkan karena memang dia sebagai bendahara. Jadi dia yang menandatangani dia, tapi dia melakukan pekerjaan itu, iya dong. Bupati juga begitu sebagai penanggung jawab eksternal internal atau wali kota. Nah, pertanyaannya boleh atau tidak? Saya tanya, boleh. SK mana? SK wali kota yang menunjuk beliau ini. Jadi saya kira itu. Jadi untuk lebih lanjut bisa kita lihat perkembangan hari Senin, dan insya Allah Senin sore saya akan ambil sikap seperti apa langkah kami ke depan. Oke, silakan. Bang, sampai saat ini apakah Sebentar, apa tadi? Penggeledahan beberapa waktu kemarin Ini saya sudah diskusi tadi dengan Pak Kasipitsus. Jadi mereka mengatakan bahwa penggeledahan itu sebagai sebuah proses yang mereka lakukan untuk proses lidik dan sidik. Sah-sah saja. Hanya saja menurut saya, apakah karena sudah muncul
Instagram saya lalu ada penggeledahan. Itu sah-sah saja. Atau mungkin ini menjadi atensi. Tapi yang pasti, tadi saya dapat informasi kasus ini sekarang menjadi atensi Kejaksaan Agung dan khususnya Kejaksaan Tinggi. Gitu ya. Karena itu tidak boleh ada yang bermain-main di sini. Dan itu baik menurut saya. Kenapa? Karena kejaksaan, pengacara, dan terlapor atau orang yang katakanlah dalam menyandang status dalam terperiksa sekarang itu tidak bisa bermain-main. Karena itu dibutuhkan wartawan jeli melihat ini. Saya sudah punya ahli untuk saya hadirkan di sini apakah dia patut diduga tindak pidana atau tidak, atau hanya kesalahan administrasi yang harus dikembalikan. Tapi yang satu poin saya sampaikan, sekali lagi saya ulangi tadi saya sebut, ini ada pengembalian dana. Bukankah itu niat baik? Dan perkara itu melakukan atau tidak nanti kita lihat. Kenapa dia melakukan? Itu tadi. Kalau itu dianggap sebagai sebuah tindak pidana, saya belum katakan yang dituduh itu apa sih gitu. Kan belum sampai ke sana. Karena belum ada tersangka. Nah, kalau sudah tersangka saya akan tanya. Karena dalam KUHP diatur seseorang yang menyandang status tersangka wajib dijelaskan kepada dia dengan bahasa yang dimengerti oleh dia tentang apa yang ditersangkakan kepada dia. Ini bagus. Nah, karena itu kita menunggu. Tapi kalau harapan besar saya, kasus ini kalau tidak dapat dibuktikan, monggo close. Jangan berkembang kemana-mana. Kalau ada tempat lain juga. Dan jangan dijadikan itu jurisprudensi. Puskesmas Tadabuan akan menjerat orang lain. Tidak bisa juga. Seperti itu. Oke, silakan. Bang, apakah sampai saat ini penyidik telah memberikan keterangan bahwa adanya kerugian negara dalam persoalan ini, Bang? Tadi diskusi saya ringan dengan Kasipitsus itu ada sekitar ratusan kata dia. Dia nggak sebut angka nominalnya. Tentu penyidik Saudara Ali Asron dan teman-teman yang tahu. Tapi angka kerugian belum masuk ke situ. Karena itu saya berharap teman-teman mari kita awasi kasus ini untuk kebaikan kita semua. Senin pagi jam 10 saya akan hadirkan Ibu Purnama dan saya akan hadirkan Pak Sofian. Sampai sore pun tidak masalah. Yang penting terang peristiwa hukum. Oke? Cukup? Terima kasih.